I know a place that's sound and safe for us now. No need to hide or say goodbyes, leave them out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fardan Dastianingrum, Prodi Hukum Keluarga Islam kelas C NPM 2021010210, Fakultas Syariah, dosen pengampu Bapak Hervin Yogi Pradikta MHI, mata kuliah Filsafat Hukum Islam. Baiklah, yang saya akan menjelaskan sedikit materi. Pertama yaitu objek dan subjek hukum Islam. Hukum dalam konsep ilmu hukum usul fikih dibagi dua macam, yaitu hukum taklif dan hukum wadi. Secara terminologi, hukum adalah kitab Allah yang berhubungan dengan perbuatan mu'alaf dalam bentuk al-iqtida, at-takhir, dan al-wadi. Yang dimaksud dengan kitab adalah firman Allah yang berupa perintah-perintah atau larangan-larangan. Juhaya S. Praja menyebut kitab sebagai al-mutakabih, yakni produk dari kitab yang berupa perbuatan hukum. Juhaya S. Praja juga mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al-iqtida atau imperatif ialah tuntutan untuk melakukan sesuatu perbuatan atau untuk tidak melakukan suatu perbuatan. Jika tidak dilaksanakan akan mendapat dosa dan siksaan disebut dengan wajib. Sedangkan tuntutan yang harus ditinggalkan jika dilakukan akan berdosa dan mendapat siksa disebut dengan haram. At-takhir atau fakultatif ialah apabila hakim memberikan pilihan kepada mukallaf untuk melakukan sesuatu perbuatan atau tidak melakukannya. Yang disebut dengan al-ibdah, perbuatan disebut dengan mubah. Ada beberapa hukum taklif, yaitu yang pertama ijab, yaitu firman yang menuntut suatu perbuatan dengan tuntutan yang pasti. Yang dua yaitu nadak, yaitu firman yang menuntut suatu perbuatan dengan tuntutan yang tidak pasti. Menurut ulama Hanafiyah, hukum taklif dibagi menjadi 7, yaitu yang pertama fardu, kedua wajib, ketiga tahrim, keempat khairat tahrim, kelima kharohan, yang keenam tahzin, ketujuh nadab, dan 8 adalah ibhah. Menurut ulama Hanafiyah, jika suatu perintah didasarkan pada dalil yang pasti seperti Al-Quran dan hadis mutawatir, perintah itu disebut dengan perintah fardu. Akan tetapi jika perintah itu berdasarkan pada dalil yang zanin, perintah itu dinamakan wajib. Demikian pula halnya dengan larangan. Jika larangan itu didasarkan pada dalil yang qatal, disebut haram. Sebaliknya, jika larangan itu didasarkan pada dalil yang zani, maka tergolonglah pada hukum makruh. 5 atau 7 jenis hukum tersebut dinamakan dengan taklifiyah, yang artinya tuntutan atau memberi beban. Taklif disebut pula sebagai jenis putusan hukum. Hukum madhiyah, firman Allah yang menjadikan suatu sebagai sebab adanya yang lain, musabah atau sebagai syarat yang lain, atau maksud atau sebagai penghalang atau mani, adalah adanya yang lain. Hukum wadi dibagi 3, yaitu sebab, syarat, mani. Baiklah yang berikutnya ini tafsir, salah satu metode penghayaan hukum Islam. Al-Quran dan sumber diyakini sebagai sumber hukum Islam, kemudian nasa-nasa yang terkandung di dalamnya tunjukkan untuk mu'alaf. Maka untuk mempermudah pelaksanaan hukum yang dimaksud, upaya ulama di bidang usul fikih dan bidang fikih mulai menggunakan pendekatan rasio dalam menggali makna dan maksud yang dikandung oleh kedua sumber hukum tersebut. Meskipun nasa Al-Quran dan Sunnah telah muhakamah, campur tangan akal tidak dapat dielakkan. Al-Quran sebagai sumber hukum Islam, ada kalanya ayat-ayat tersebut saling menafsirkan karena adanya munasabah al-ayat, tetapi jarang ayat-ayat tersebut membutuhkan hadis untuk menjelaskan atau melalui pendekatan ijtihad yang sepenuhnya menggunakan rasio. Munasabah al-ayat merupakan cara kerja akal yang ijtihadnya, karena akal mengupayakan kuat mungkin untuk mencari dan membentuk paradigma penafsiran tersebut. Baiklah, yang berikutnya itu ijtihad sebagai metode penghayaan hukum Islam. Ijtihad berasal dari kata jahda, artinya al-makiyah, sulit, berat, susah, atau sukar. Menurut Ahmad Syafi'i, secara etimologis kata ijtihad artinya kesulitan dan kesusahan, atau al-makiyah juga diartikan dengan kesanggupan dan kemampuan, atau kata
juhda yang selanjutnya menjadi ijtihad adalah sebagai pekerjaan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan mengerahkan semua tenaga. Ijtihad ialah usaha maksimal untuk mendapatkan sesuatu. Jika tidak sungguh-sungguh tidak dapat disebut ijtihad, melainkan takfir berpikir bisa dan sederhana. Abdul Wahid Khalifa mendefinisikan ijtihad menurut ulama usul, yaitu mengarahkan daya dan kemampuan untuk menghasilkan hukum syara dari dalil-dalil syariah yang terperinci. Dari semua definisi tentang ijtihad tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa ijtihad itu adalah yang pertama, yaitu pengerahan akal pikiran para fuqaha atau usuliyin. Yang kedua, menggunakan akal dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, berkaitan dengan hukum syari dan amaliyah. Yang keempat, menggali kandungan hukum syari dengan berbagai usaha dan pendekatan. Yang kelima, yaitu dalil-dalil yang ada dirinci sedemikian rupa sehingga hilang kezaniannya. Yang keenam, hasil ijtihad berbentuk fikih sehingga mudah untuk diamalkan. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Apabila ada kurang dan salah kata, mohon dimaafkan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 心がけたように恋してても切ないフレーバー